Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Faqala fi ayatin ukhra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq hatta yada'aha idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada wa idza 'ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajar wa in kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua sehingga alhamdulillah dapat kita meneruskan ba'da salat al-maghrib kajian ilmu, kajian kitab Hikam Jawi. Mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya, dan juga Allah berikan keberkatan dan berikan kemudahan dari segala macam aktiviti yang insyaallah kita akan lakukan. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan juga yang muqarrabin. Hamba Allah yang sentiasa dekat dan sentiasa bertakwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga para sahabat serta salafus saleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kajian kitab ini, mari sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif, penulis atau pengarang kitab Hikam ini, yakni Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat sesuai dengan apa yang beliau lakukan dan kita mengikut juga dengan ulama ini masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Fatihah ini juga kita hadiahkan pada diri kita yang datang, yang duduk di sini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami kitab ini, dan juga kepada saudara-saudara kita yang belum hadir karena mungkin kurang sehat. Kita sama-sama berdoa pada Allah melalui suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sihatkan badan dan pikirannya. Ala hadhihi niyah
wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji ungkapan Syekh Tajuddin bin Atha'illah As-Sakandari dalam kitab hikamnya yang hubung kaitnya dengan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Dalam bahasa lainnya, pasti janji Allah itu ditepati. Dalam kitab hikam ini dikatakan la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanahu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmada linuri sariratika. La yushakkikannaka, jangan engkau ragu, jangan engkau dibuat ragu fil wa'di, dalam perjanjian atau dalam janji. Ada wuqu'il mau'ud, walaupun janji itu terlihatnya belum tampak, belum terlihat apa yang Allah janjikan kepada kita, jangan engkau ragukan bahwa janji Allah itu pasti tepat. Wa in ta'ayyana zamanahu, sekalipun janji itu telah datang masanya tapi belum terlihat, jangan kita kemudian ragu, ini jangan-jangan janji Allah tidak tepat karena belum sampai, belum datang kepada kita. Kalau keraguan itu terhadap janji Allah ada dalam hati kita, maka ini dapat merusak keyakinan dan keimanan yang kita miliki. Atau jangan-jangan janji Allah itu sudah ditepati kepada kita, tapi kita tidak merasakan Allah sudah menepatinya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa janji Allah itu akan diberikan, akan dipenuhi kalau sama dengan pikiran kita. Padahal tidak demikian adanya. Di antara janji-janji Allah itu misalkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa sahaja antara kita, baik itu kecil maupun besar, baik itu orang miskin maupun orang kaya, baik orang yang pandai maupun yang jahil, yattaqillah, yang takut, bertakwa kepada Allah. Janji Allah apa? Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah tidak menepati janjinya dalam hal ini, soalkan dulu pada diri kita, apakah kita sudah melakukan yang namanya takwa itu atau belum? Jadi janji itu akan ditepati, akan diberikan oleh Allah kalau kita benar-benar sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang taat kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Ada 3 konsep hidup yang mungkin kalau kita lakukan, insya Allah Allah berikan jalan keluar itu. Yang pertama sekali, hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, al-harakah barakah. Ini anak-anak muda atau yang belia-belia mesti mulai mencoba mendengarkan dan membuka minda kita. Al-harakah barakah adalah hadis baginda Rasulullah SAW yang maknanya, bergeraklah Anda,
berjuanglah Anda dalam hidup Anda, maka Allah akan memberikan keberkatan. Al-harakah barokah. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin memperolehi rizki hari ini, maka keluarlah dari rumah. Jangan diam di rumah. Terkecuali kalau kita usahanya ada dalam rumah, niaga kita dalam rumah. Harakah yang diinginkan Allah itu adalah bergerak, berjuang terus-terus, tidak berhenti. Lihat matahari dan bulan terus beredar. Dia tidak diam. Seandainya matahari bulan ini diam di satu tempat, maka akan terjadilah rosak, tabrakan kedua-duanya. Hancurlah dunia bumi ini. Al-harakah barokah. Ini konsep yang paling utama. Jadi kalau kita ingin berjaya dalam hidup, maka bergeraklah Anda, berjuanglah Anda, keluarlah Anda dalam mencari rezeki. Kalau kita ingin berezeki. Kalau ingin berjaya dalam peperiksaan, maka belajar dan belajar dan belajar. Ini namanya bergerak berjuang. Nah, sekarang kalau kita ingin berjaya di akhirat, apa yang mesti kita lakukan? Berjuang di dalam ibadah. Itulah yang kita kenal dengan al-mujahadah. Jadi berjuang dalam ibadah itu kemudian di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, disinilah letaknya as-sabru fil ibadah atau as-sabru fit ta'ah. Sabar di dalam berbuat kebajikan, dia akan memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala 300 darajah. 300 derajahnya orang yang sabar di dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Likulli darajatin ma bainas sama'i wal ardh. Setiap darjah yang 300 tadi itu seperti jarak jauh tempuhnya antara langit dan bumi. Itu ketinggian satu darjahnya. Kalau dikalikan, dicampur menjadi 300, berarti 300 kali jarak langit dan bumi. Allahu Akbar. Begitu tinggi derajatnya orang yang sabar di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru an maharimihillah. Sabar untuk tidak melakukan apa-apa yang Allah larang. Kita tahan diri kita untuk tidak menjalankan, melakukan apa yang Allah larang. Maka pahalanya orang-orang seperti ini, dia memperolehi pahala 600 darajah. 600 darjahnya. Kalau kita sabar di dalam menjauhkan atau di dalam untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu darajatin, setiap darajahnya ini ma bainas sama'is sabi' wal aradis sabi'ah. Kalau yang pertama tadi sabar dalam beribadah 300. Jaraknya 1 derajah antara langit dan bumi. Kalau ini kita bersabar untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, kita memperolehi pahala 600 derajah di surga. Di surga ini ketinggian derajah kita di surga. Masing-masing derajah itu, setiap derajahnya ma bainas sama'is sabi' wal aradis sabi'ah, antara langit ke-7 dan bumi yang ke-7. Allahu Akbar. Sabar untuk tidak melakukan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la tashrabul khamra, jangan engkau minum minuman khamar, jauhkan diri dari khamar. Maka kesabaran menjauhkan diri dari khamar itu mendapatkan pahala 600 derajahnya. Was-sabru, sabar yang ketiga, was-sabru 'alal musibah. Sabar di dalam menghadapi semua ujian yang Allah berikan. Ingat, kata musibah tidak dikatakan musibah shaghirah atau musibah kabirah. Musibah itu apa sahaja bentuknya. Uang kita hilang 1 ringgit musibah. Sabar dalam itu akan memperolehi pahala 700 darajahnya di surga.
700 derajat di surga. Wa kullu darajatin ma bainas suraya wal kawakib wal arsh. Setiap derajatnya itu antara as-suraya ini adalah satu planet yang paling tinggi yang tidak dapat di-identify, dan arsyullah. Begitu tingginya derajat itu. Kalau kita campur tiga-tiganya, kita sudah bersabar di dalam berbuat taat 300. Bersabar untuk tidak melakukan larangan Allah 600. Sudah berapa? Berapa? 6 campur 3 9. Bersabar dalam musibah 700. 1600 darjah ketinggian surga yang kita dapatkan. Ini makna dari apa? Spiritnya. Nah, maka yang kedua dari konsep hidup itu, tadi yang pertama al-harakah barokah. Yang kedua, pernah dengar cerita Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim, dia mencoba membawa anaknya memberikan pengajaran. Kemudian dia menggunakan satu medianya itu namanya khimar, supaya dapat digambarkan. Kita sini kuda lah. Tahu kuda? Tahu binatang kuda kan? Nggak tahu? Nggak tahu juga? Lembu sajalah. Tahu lembu? Tahu lembu? Ya kalau lembu tak tahu, kambing. Oke, yang paling mudah ke lembu saja. Tapi lembu jarang lah dinaikkan. Dia apa dinaiki? Kuda yang sering. Oke, gambarkan saja bentuk kuda. Jadi Luqmanul Hakim ingin mengajarkan anaknya bagaimana melihat persepsi, pandangan orang terhadap kebaikan. Kemudian dia berjalan dari ujung sana. Dia melalui orang-orang ramai. Tapi yang pertama sekali di atas kuda atau di atas khimar ini Luqmanul Hakim atau bapaknya. Anaknya berfungsi menuntun. Ya, menuntun kuda itu. Dia melalui orang ramai. Apa kata orang ramai? Coba lihat. Bapak ini tidak dapat mengajarkan kepada anaknya, tidak dapat mendidik anaknya menjadi orang baik. Dia di atas kuda, anaknya dibiarkan ngaleh sendiri. So, sampai sana. Kemudian Luqman bertanya pada anaknya, "Ya bunayya, madza yaqulu haula'i lak?" Wahai anakku, apa yang mereka katakan tentang kita? Akhirnya anaknya mengatakan, mereka mengatakan bapak tidak dapat mengajariku. Karena bapak di atas kuda, saya menuntunnya. Oke. Sekarang dibalik. Anaknya suruh di atas, bapaknya yang menuntun. Dia melalui orang lama lagi. Apa kata orang? Tuh lihat. Bapak ini tidak dapat mengajarkan anaknya. Tidak dapat lagi. Kenapa? Anaknya dibiarkan di atas kurang ajar. Anaknya disuruh di atas, bapaknya menuntun. Wah, ini tidak dapat dibenarkan metode mengajar seperti ini. Akhirnya yang ketiga, setelah dia tanya anaknya sama jawabannya, yang ketiga, kedua-dua bapak dan anak ini naik ke atas kuda. Kemudian melalui orang ramai lagi. Apa kata orang ramai? Coba lihat. Tidak kasihan kepada binatang yang damit. Dia naik di atasnya berdua. Subhanallah katanya. Ini orang tidak memiliki pri kebinatangan. Dia naik berdua di atas. Yang padahal ini hewannya damit. Oke. Akhirnya metode keempat. Kedua-dua tidak ada yang naik. Semua menuntun kudanya. Apa kata orang itu lagi? Coba lihat. Orang paling jahil, punya kendaraan, punya apa namanya hewan atau binatang, tidak dinaiki, kan dapat naik tuh padahal. Subhanallah. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, apa yang dapat kamu pengajaran apa yang dapat kamu petik dari case ini?" Kata anaknya, "Semua salah, Pak. Tidak ada yang benar." Lurus tak? Semua salah, tidak ada yang benar. Maka kata Luqman, "Ya bunayya,
wahai anakku, kalau Allah sudah mengatakan itu baik, itu benar, itu lurus, dan Rasulnya pula mengatakan itu baik, itu benar, itu lurus, dan kamu yakin, go, jalankan. Jangan pernah berpikir tentang komen orang-orang itu. Kalau kita mau masuk surga, maka jalan saja. Kenapa kita ngaleh-ngaleh datang ke masjid Masjid Serusup ini, Bolkiah? Sudahlah, cukup kita ngaji di rumah. Ini kata orang yang tidak mau ngaji. Tidak usah didengar. Yang berjalan kita kan, bukan dia. Biarkan saja dia berpikir. Jadi jangan pernah mendengarkan kata orang lain. Maka inilah konsep yang kedua. Kalau mau berjaya dalam hidup, bergeraklah, berjuanglah dalam hidupmu. Itu pertama. Yang kedua, jangan pernah mendengarkan komen orang lain selama Allah dan Rasulnya mengatakan yes, jalankan. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza dhaqat ittasa'at. Apabila kita dalam kondisi emergency, kondisi darurah, sudah tidak ada lagi terlihat jalan keluarnya, ini janji. Pasti Allah memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kepayahan, bersama kesusahan itu ada jalan keluarnya. Ini janji Allah. Jangan ragu terhadap janji Allah. Kalau kita ragu, disinilah kemudian janji itu tidak akan pernah didapati. Yakin kepada Allah. Kalau kita sudah beribadah sembahyang Allahu Akbar, ikut berimam, yakin bahwa sembahyang yang kita lakukan Allah terima, Allah akan menerimanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini janji Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, satu. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak dia kira-kira, dari jalan yang tidak dia sangkakan. Sekarang kita mengatakan, saya kan sembahyang rajin, 5 waktu tidak pernah saya tinggalkan sembahyang, puasa bulan Ramadan juga ikut puasa, tapi kenapa saya masih miskin terus? Ketika kita sudah mengatakan kenapa saya miskin terus, ini berarti kita sudah mengatakan atau meragui Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, kalau kita sudah berbuat, jangan bertanya. Itu yang lepasan, minggu lepas sudah kita bahas tuh. Kalau sudah melakukan aktiviti sesuai dengan Allah perintahkan, maka jangan pernah bertanya tentang apa yang sudah kita lakukan. Serahkan semuanya kepada Allah SWT. Nah, orang yang tidak akan dapatkan janji Allah itu adalah mereka-mereka yang tidak yattaqillah. Kita merasa sudah sembahyang. Soalannya adalah, hal sallaita zahiran fahasb au batinan kadzalik. Apakah sembahyang yang kita lakukan itu hanya mengikut secara zahir saja, atau sudah kita datangkan sembahyang yang batin? Jangan-jangan sembahyang yang kita lakukan hanya mengikut saja, hati kita belum hadir dalam sembahyang. Maka jangan pernah mengatakan Allah tidak menepati janjinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan orang-orang yang takut kepada Allah, janji Allah apa? Yaj'al lahu, Allah akan menjadikan untuknya min amrihi, dari semua masalah yang dia hadapi, yusran, mudah, ringan sekali untuk dilakukan. Tapi satu konsepnya, yattaqillah, takut kepada Allah. Apa arti takut pada Allah? Takut artinya apa? Apa arti takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi.
menjalankan semua yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah SWT, itu takwa. Allah memerintahkan untuk menghormati tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa di antara kalian yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mesti kalian memuliakan tetamu. Ini perintah Allah melalui Rasulnya. Sudahkah kita lakukan? Begitu ada tetamu datang, apakah kita memang menghormati atau tidak? Kalau kita telah melakukannya, insya Allah, dalam hadis lain mengatakan bahwa ingatlah, tetamu yang datang ke rumah kita hakikatnya membawa rizki. Kita kurang yakin di sini. Kita kurang yakin. Jadi kalau kita memang yakin bahwa tetamu yang datang membawa rizki, maka layani dia dengan baik. Kam yauman thalathata ayyam. 3 harilah batasnya tetamu dalam rumah kita. Kalau sudah melebihi 3 hari, bolehlah kita suruh pergi dengan cara-cara ihsan, cara-cara yang baik. Jangan kita katakan sudah 3 hari nih, pergilah. Janganlah, nanti tetamu kita tersinggung. Dengan cara-cara yang baik. Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik-baik. Atau kalau kita tidak dapat mengatakan yang baik, diamlah. Ini perintah Allah dan Rasul melalui Rasulnya. Ini namanya takwa. Kalau kita berada dalam sebuah majelis ilmu, farta'u kata Rasulullah, datang duduklah bersama. Ini perintahnya. Maka orang takwa mestilah mengikut. Kalau kita ada di sebuah majelis, kita pergi, oke, ada keperluan syar'i kita, nah masalah. Tapi begitu kita ada lihat majelis ta'lim, kita tidak tergerak hati kita, fas'alu ahal fikum qulub. Bertanyalah pada diri kita, apakah benar hati kita ada atau tidak. Jadi orang yang tidak suka mendengarkan mau'izah, ta'lim, itu artinya dipertanyakan apakah hati kita masih ada. Kalau jawabannya dia tidak suka, maka jawabannya adalah hatinya tidak ada. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang-orang seperti ini fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka orang-orang yang tidak mau mendengarkan majelis-majelis ilmu, takbirkan orang itu 4 takbir, karena hakikatnya sudah wafat, sudah meninggal. Walaupun dia berjalan, tapi takbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah meninggal. Nah, ini maknanya bahwa kalau kita mau takwa, mau bertakwa kepada Allah, maka ikuti semua apa yang Allah perintahkan. Maka janji Allah pasti akan ada. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan ingat, ini janji Allah lagi. Siapa saja antara kalian yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ini janji. Dan Allah pasti tepati janji ini. Allah tidak memungkiri janjinya. Dan ingat, wa yu'azzim lahu ajra. Dan Allah akan memberikan, mengagungkan, meninggikan derajat kita dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Kemudian janji Allah terkait dengan kehidupan kemasyarakatan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna
alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi, penduduk kampung, penduduk wilayah daerah ini bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka Allah akan membukakan keberkatan dari langit dan bumi. Alhamdulillah, kita patut bersyukur berada pada negara yang begitu makmurnya Allah berikan. Allah anugerahkan pemimpin yang adil, Allah anugerahkan masyarakat yang baik. Bersyukurlah. Ini berkah apa? Berkat dari ketaatan masyarakat Brunei Darussalam, berkat dari ketaatan pemimpinnya melakukan hukum-hukum syariat Islam. Allah menjanjikan dan terbukti. Alhamdulillah. Walakin pada sebagian tempat, bahkan ini banyak tempat, lihat negara-negara kita, negara-negara yang dilabelkan Islam, sekarang mereka terpecah. Kenapa? Kadzabu. Mereka tidak beriman, mereka tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling bunuh, saling memfitnah satu dan lainnya. Alhamdulillah. Sekali lagi kita katakan alhamdulillah. Kita berada pada negara yang aman, maka jangan pernah jadikan negara ini dengan tidak mentaati hukum Allah. Jangan jadikan kita akan menjadi negara-negara seperti negara lain. Bukan kemajuannya, tapi kemunduran. Taatilah Allah dan Rasulnya, pula taat kepada pemimpin dan pemerintah kita. Insya Allah Allah akan berikan keberkatan dari langit maupun dari bumi. Insya Allah. Dan itu yakin. Kalau kita yakin, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, berada pada prasangka hambaku. Fa in zanna bi khairan, jika mereka bersangka kepada diriku, prasangkanya baik, maka aku akan berbuat baik. Dan jika mereka berprasangka kepadaku tidak baik, maka aku pula tidak akan berbuat baik pada mereka. Jadi husnudzan ilallah adalah satu media untuk mendapatkan yang dinamakan barakatim minas sama'i wal ardh. Alhamdulillah kita sudah rasakan sekarang. Maka mari kita menyokong dilaksanakannya syariat Islam di negara ini. Dengan apa? Dengan sentiasa kita ikut semua apa arahan-arahan yang ada. Sentiasa kita berikan pengajaran kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sehingga tidak ada satu cara orang lain yang akan merosak negara kita. Allah dalam Al-Quran mengatakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Wahai ahlul qaryah yang baik, nikmat apa, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian mau ingkari? Allah sudah anugerahkan segala-galanya pada kita. Mari kita mentaati Allah dan Rasulnya, juga taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena mereka tidak beriman, mereka tidak taat, maka aku, kata Allah, ambil lagi semua apa yang tadinya aku akan berikan, aku ambil lagi. Karena mereka tidak beriman dan tidak taat. Jadi janji Allah itu akan ditepati kalau kita beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah sangat-sangat bersedih beliau. Meninggalkan tempat lahirnya, Mekah. Akhirnya Allah mengatakan, Allah berjanji,
kamu dan teman-teman kamu wahai Muhammad akan datang lagi menaklukkan kota Mekah. Setelah 10 tahun Allah janji Allah itu tepat, maka terjadilah Fathu Mekah. Terbukanya, ditaklukkannya, dikuasainya kota Mekah kembali oleh Islam setelah 10 tahun. Nah, jadi janji yang tadi tidak mesti hari ini ditepati langsung. Hasilnya boleh jadi 10 tahun. Rasulullah 10 tahun, bayangkan. Siapa yang tidak mengenal Rasulullah SAW? Taatnya kepada Allah. Tapi Allah memberikan janji itu 10 tahun. Itu maknanya apa? Kita mesti terus bermujahadah, bekerja. Setelah kita bekerja dan taat pada Allah dan beriman, maka janji Allah itu sudah pasti. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, kalian akan diberikan menjadi penguasa di atas bumi ini. Artinya apa? Muslim, orang-orang Islam akan menjadi penguasa di bumi ini. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Kalau kita tidak beriman, tidak melakukan amal soleh, maka tidak akan terjadi la yastakhlifannahum. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti mana Allah telah memberikan kuasa kepada orang-orang sebelum kamu, orang-orang yang beriman. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Coba lihat. Jadi syaratnya itu kalau kita ingin ditepati oleh Allah apa saja yang kita minta, maka dua saja, beriman, bertakwa, beriman dan beramal soleh. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, apa yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah tadi, jangan pernah ragu terhadap apa yang Allah janjikan kepada kita. Bertakwa, Allah berikan jalan keluarnya. Bertakwa, Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan pernah mengeluhkan diri, kenapa rezeki saya terus payah mendapatkannya. Tanya diri kita, rupanya kita belum taat kepada Allah. Kita katakan saya sudah sembahyang, belum. Syekh Syazili, ya, dalam kitab Tajul Arus dikatakan oleh Syekh Syazili, ketika beliau jadi imam, para fuqaha menjadi makmumnya. Begitu sudah selesai sembahyang zikir, dia menghadap kepada makmumnya. Soalannya apa? Apakah kalian sudah sembahyang? Padahal baru selesai berjamaah. Dia soal, apakah kalian sudah sembahyang? Para fuqaha yang disoal tadi sudah sembahyang. Heranlah, bingung dia, kenapa? Kita sudah berjamaah bersama, kenapa Tuan Imam bertanya kepada kami, apakah kalian sudah sembahyang? Jawabannya apa? Kalau kamu sudah sembahyang, tentunya tidak mengeluh terhadap apa yang Allah takdirkan. Kalau kamu sudah sembahyang, Allah berikan rezeki hari ini sedikit, tidak mengeluh, kenapa saya dapatkan rezeki sedikit? Kalau kamu sudah sembahyang, rezeki yang kita miliki bagi kepada orang lain. Kalau tidak, berarti kita lam tusallu. Jadi rupanya tanda-tanda kita sembahyang itu hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan masyarakat baik. Kalau ada orang yang rajin sembahyang, rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin ke balai ibadat, tapi hubung komunikasinya dengan masyarakat tidak baik, lam tusallu, belum sembahyang.
Kenapa? Ukurannya, standarnya orang sembahyang adalah hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia pula baik. Orang sembahyang, kalau para pelajar ketika ada exam, peperiksaan, dia tidak melihat catatannya, yakin bahwa Allah melihatnya. Orang sembahyang, apapun yang dia dapatkan dalam hidupnya, dia akan merasa tenang dalam hatinya. Apakah itu dia dapatkan kebaikan? Alhamdulillah. Dia dapatkan kemalangan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dia tenang dalam hatinya. Itu orang sembahyang. Dan orang sembahyang, dia tidak pernah menyalahkan orang lain dalam kegagalannya. Orang sembahyang tidak menyalahkan orang lain kalau dia gagal. Ini berniaga. Dalam perniagaan ada perkongsian. Oke? Ketika dia berkongsi, kemudian gagal, dia rugi. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia salahkan dirinya. Apa hubung kait kita dengan Allah sudah salah atau sudah benar? Apa hubung kait kita dengan masyarakat benar apa salah? Jadi selalu mengembalikan kepada dirinya. Kegagalan itu adalah kita yang menciptakan, bukan Allah memberikan kegagalan, tidak. Allah menepati janji. Kalau kamu berusaha, Allah berikan. Tapi bagaimana? Kita rupanya iman kita belum apa? Belum benar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belumlah sempurna, la kamala imana ahadikum, belum sempurna iman kalian kalau cinta kalian itu lebih besar kepada anak, cinta kalian itu lebih besar kepada ibu dan bapak, suami dan istri, keluarga dan famili, atau cinta kita lebih besar kepada manusia lain makhluk Allah dibandingkan cinta kita pada Allah dan Rasulnya, maka belumlah sempurna iman kita. Maulid adalah syahr kelahiran baginda Rasulullah SAW. Disinilah kita mencoba bagaimana kita cinta enggak kita dengan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wahai orang-orang beriman, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jika kalian atau jika mereka mencintaiku Allah, maka ikutlah semua apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah cinta Allah itu dan cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, mestilah kita banyak berselawat. Sehingga pada suatu malam ada seseorang yang bermimpi. Di dalam mimpinya berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaltafit ilaihi. Tetapi Rasulullah tidak melihat kepada orang itu. Di dalam mimpinya itu dia mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau pernah mengatakan bahwa semua umatmu pasti engkau kenal? Rasulullah mengatakan dalam mimpinya, saya tidak mengenal kamu. Keesokannya, rupanya kenapa tidak dikenal oleh Rasulullah? Karena dia tidak pernah berselawat di dalam hidupnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ukuran kita dikenal oleh baginda Rasulullah SAW sudah berselawat atau tidak.
Maka mari kita mencoba di bulan Maulid ini, perbanyaklah selawat, terus perbanyak selawat, insyaallah kita akan dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk senantiasa mengingat pada Allah, mengingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari semua larangan-larangan yang telah ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang sentiasa taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang sentiasa mencari berkatmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.